dikenal sebagai minuman kafein tinggi. Ada yang tidak menyukainya, bahkan menghindari kopi. Tetapi ada juga yang sangat menggemari minuman dari biji-bijian ini. Yang menarik adalah penelitian dari beberapa ilmuwan menyebutkan bahwa kopi dapat menurunkan resiko terkena kanker hati. Memang unik dan menarik masalah kaitan kopi dan liver. Jadi banyak penelitian yang mendapatkan bahwa minum kopi atau konsumsi kopi ternyata dapat mencegah kerusakan hati, mencegah terjadinya sirosis hati, mengurangi progresi atau risiko terjadinya kanker hati. Dan ini sudah dilakukan penelitian secara luas. Penelitian ini dilakukan pada sekelompok orang yang menderita kanker hati dan sekelompok orang yang tidak. Melihat perjalanan hidup mereka bertahun-tahun sebelumnya, ditemukan bahwa pengidap kanker hati adalah bukan penggemar kopi. Bahkan ditemukan bahwa kopi dapat mengobati fibrosis atau pembentukan jaringan parut pada hati. Metode pengobatan kanker hati menurut Ibu Nabawi meliputi 5 tahap. Tahap yang pertama, tolong berilah makanan atau herbal atau tumbuhan yang bersifat psikotoksik yang hampir mirip dengan kemoterapi. Jadi begini, dalam dunia kedokteran dikenal namanya kemoterapi, itu salah satu obat kemoterapi yang terkenal namanya vincristine dan vinblastine. Sebenarnya obat kemoterapi ini diambil dari sejenis tumbuhan yang komposnya isinya namanya vinfalocristin dan vinfaloblastine. Tumbuhan ini salah satunya adalah yang kita kenal dengan namanya tapak darah. Tanaman tapak darah ini biasanya tumbuh sebagai tanaman hias. Bunganya ada yang berwarna putih, ada juga yang berwarna ungu. Daunnya mengandung vincristine dan vinblastine sebagai bahan utama dari kemoterapi. Dengan kandungan ini, diharapkan sel kanker akan mati tanpa mematikan sel lain di dalam tubuh. Yang kedua harus memiliki efek anti-angiogenesis. Apa itu angiogenesis? Menghambat pertumbuhan sel kankernya atau sel tumornya sehingga dia tidak dapat makanan. Apa yang terbaik? Salah satunya adalah kunyit, terus temulawak. Kunyit dan temulawak adalah tanaman rempah yang kadang dipakai untuk masakan Indonesia. Rimpang kunyit mengandung zat kurkuminoid yang sangat berperan untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker secara alami. Cara termudah untuk mengkonsumsi kunyit adalah dengan memarut minimal 1 rimpang dan mengambil sari-sarinya. Bisa juga ditambah dengan madu. Temulawak juga termasuk tanaman rempah. Tingginya bisa mencapai 2 meter. Daging umbinya berwarna kekuningan dan beraroma khas. Tanaman ini akan tumbuh lebat jika ditanam pada tanah yang gembur. Terus yang ketiga, harus menghambat enzim isomerase. Jadi di sel itu ada namanya isomerase enzim yang berperan dalam replifikasi sel. Maka itu perlu diberikan tanaman obat yang bersifat inhibitor enzim isomerase. Apa sumbernya? Salah satunya adalah benalu. Benalu cukup bagus. Benalu biasanya ditemukan menempel pada tanaman lain. Kandungan benalu yang bersifat parasit pada tanaman inangnya dimanfaatkan untuk pengobatan kanker. Benalu akan menghambat enzim pertumbuhan sel kanker, sehingga sel tidak mampu bereplikasi lagi. Yang keempat adalah imunomodulating, yaitu menyeimbangkan fungsi imun atau kekebalan tubuh. Dengan sistem imun yang baik, akan merangsang sel alami untuk berperang dengan sel kanker, atau biasa disebut dengan natural cell killer. Nah, kenapa nggak kita tingkatkan imun itu dengan memberikan makanan-makanan yang bersifat imunomodulasi? Salah satunya apa imunomodulasi yang Ibu Nabawi habatus sauda. Itu imunomodulasi terbaik. Yang kedua, sholat tahajud. Sholat tahajud itu ternyata menyeimbangkan fungsi imun, mengembalikan fungsi imun. Sholat tahajud juga sudah diteliti mempunyai manfaat untuk kesehatan. Seorang peneliti dari Universitas Erlangga, Profesor Soleh, menyebutkan dengan sholat tahajud akan meningkatkan fungsi imun di dalam tubuh.
Hormon kortisol yang biasanya naik pada malam hari ketika kita tidur akan ditekan ketika kita bangun dan melakukan aktivitas. Ketika sujud, posisi jantung yang lebih tinggi dari kepala akan memompa darah lebih banyak ke kepala. Curahan darah ini akan menekan kelenjar hipofisis yang ada di otak. Ketika kelenjar hipofisis tertekan, hormon kortisol akan tertekan. Akibatnya, sistem imun kita naik. Inilah yang akan memicu natural cell killer. Tahap kelima adalah dengan memperkuat jaringan kolagen di sekitar kanker. Dengan kuatnya jaringan, diharapkan sel kanker tidak dapat menembus jaringan baru. Makanan yang memperkuat kolagen antara lain adalah ceker ayam dan jambu biji merah. Cukup mudah kan mendapatkannya? Dengan 5 tahap pengobatan yang dilakukan sesuai dosis ini, insya Allah dapat mengatasi gangguan hati seperti kanker hati. Selain memang menjaga pola makan dan minum sementara waktu.